Pesawat angkut J-130 Hercules milik TNI AU selalu dianggap tak terkalahkan saat beroperasi di medan paling berat, mulai dari pegunungan terjal, cuaca ekstrim, hingga landasan pendek. Ada faktor kemampuan pesawat, skill awak, hingga teknologi khusus yang baru diketahui publik. Para pencinta aviasi pasti pernah bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik ketangguhan Hercules TNI AU yang selalu tampak seperti jagoan utama setiap kali ditugaskan ke medan paling ekstrim? Dari pegunungan yang curamnya bikin lutut ikut gemetar, desa terpencil yang bahkan sinyal pun memilih pensiun dini, hingga landasan darurat yang membuat pilot wajib tarik napas panjang dulu. Si raksasa bersayap ini hampir selalu tampil sebagai penyelamat. Dan kini, akhirnya rahasia besarnya mulai terungkap. Semuanya bermula dari sejarah panjang pesawat legendaris ini. C-130 Hercules bukan hanya pesawat angkut biasa. Ia dirancang untuk menghadapi situasi yang membuat banyak pesawat lain langsung minta cuti. Mesinnya 4, tenaganya besar dan struktur tubuhnya tebal seperti orang yang rajin makan bakso urat. Jadi jangan heran kalau pesawat ini bisa terbang membawa pasukan, logistik, kendaraan, sampai bantuan kemanusiaan dalam satu perjalanan, bahkan ketika cuacanya melakukan aksi freestyle. Yang paling menarik adalah kemampuannya mendarat di medan yang kalau dilihat dari kejauhan, lebih mirip lapangan voli daripada bandara. Tapi Hercules tetap saja turun dengan percaya diri. Sistem landasan pendeknya membuat pesawat ini bisa berhenti cepat dan lepas landas hanya dengan ruang yang sangat terbatas. Pilotnya sering bercanda, katanya kalau ada tempat selebar halaman sekolah saja, Hercules bisa numpang parkir. Namun, rahasia sebenarnya bukan hanya pada mesinnya yang perkasa atau sayapnya yang lebar, melainkan pada kombinasi teknologi dan pengalaman panjang para awak TNI AU. Mereka menjalani latihan di kondisi ekstrim dari cuaca panas yang membuat keringat mengalir deras seperti air mineral tumpah, sampai angin kencang yang bikin headset hampir terbang sendiri. Semua itu membuat mereka terbiasa menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan sedikit humor biar tidak stres. Dan yang bikin banyak orang kagum, Hercules bukan cuma kuat, tapi juga fleksibel. Pesawat ini bisa disulap jadi ambulans udara, diubah jadi pos logistik terapung di langit, dijadikan alat evakuasi korban bencana. Bahkan ketika jalur darat terputus dan helikopter tak bisa masuk karena angin terlalu keras, Hercules datang dengan gaya heroik, meskipun tetap dengan suara mesin yang menggelegar seperti sedang marah-marah. Kemampuan terbang rendahnya juga tak kalah mengesankan. Di lembah-lembah sempit, pesawat ini bisa bermanuver dengan mulus, padahal dari bawah terlihat seperti pesawat sebesar rumah yang sedang melakukan parkir paralel. Para warga yang menonton biasanya hanya bisa berkata, "Loh, kok bisa segesit itu?" Sementara para awak di kokpit saling melirik sambil menahan tawa, karena bagi mereka itu sudah seperti jalan-jalan sore. Semua keunggulan itu membuat Hercules selalu menjadi ujung tombak dalam misi-misi kritis. Ketika daerah lain masih menunggu alat berat untuk membuka akses, Hercules sudah melintas di langit membawa bantuan dan harapan bagi orang-orang di bawahnya. Pesawat ini memang bising, besar, dan terkadang tampak seperti terlalu percaya diri. Tapi justru itulah yang membuatnya tak tergantikan di medan sulit. Kehebatan Hercules juga tercermin dari cara para teknisinya merawat pesawat ini. Mereka sudah begitu hafal dengan setiap bau oli, suara mesin, sampai getaran kecil yang muncul ketika pesawat sedang dipanaskan. Ada yang bercanda, katanya kalau Hercules tiba-tiba bersin saja, teknisi langsung tahu mana baut yang harus dicek. Ketelitian itu membuat pesawat ini tetap prima meskipun sudah bertugas puluhan tahun tanpa mengeluh sedikit pun. Selain itu, Hercules juga sering menjadi rumah sementara bagi para prajurit saat operasi. Di dalamnya, suasana bisa berubah dari tegang menjadi hangat dalam hitungan menit. Ada yang sibuk memeriksa peralatan, ada yang duduk sambil memejamkan mata mencoba tidur, meskipun suara mesinnya seperti konser rock. Dan ada pula yang pura-pura santai, padahal sebenarnya deg-degan karena misi yang menanti. Tidak hanya itu, dalam beberapa operasi kemanusiaan, Hercules juga berhasil membawa pulang cerita-cerita yang menyentuh. Saat daerah dilanda bencana, pesawat besar ini kerap menjadi kendaraan pertama yang datang membawa bantuan. Warga yang awalnya kelelahan, panik, dan bingung, mendadak bersinar wajahnya ketika mendengar suara menggelegar Hercules dari kejauhan, seolah-olah harapan sedang terbang mendekat. Dan yang jarang orang tahu, para pilot Hercules memiliki teknik khusus ketika menghadapi angin something yang tiba-tiba muncul seperti tamu tak diundang. Dengan kombinasi latihan dan insting, mereka bisa mengarahkan pesawat besar ini dengan presisi yang membuat banyak orang berkata, "Loh, itu pesawat atau ninja sih?" Ada pula momen-momen unik yang hanya bisa terjadi di Hercules. Misalnya ketika pesawat harus mengantar logistik ke daerah yang terlalu tinggi untuk pesawat lain.
Begitu sampai, barang-barang harus dikeluarkan secepat mungkin. Prosesnya kalau dilihat dari luar seperti flash sale dadakan. Semua bergerak cepat, teratur, dan penuh energi. Meski besar dan terlihat gagah, Hercules tetap memancarkan kesan ramah. Banyak prajurit baru yang pertama kali naik pesawat ini langsung merasa seperti sedang diajak naik bus raksasa bersayap. Tapi setelah menjalani satu misi saja, mereka langsung sadar bahwa ini bukan hanya sekedar pesawat, melainkan alat vital yang menyatukan keberanian, ilmu pengetahuan, dan semangat kemanusiaan. Dan semakin lama melihatnya beraksi, semakin jelas bahwa kehebatan Hercules bukan hanya soal teknologi atau kekuatan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, kombinasi pengalaman, dedikasi dan budaya kerja keras TNI AU yang membuat pesawat ini selalu bisa diandalkan, meskipun medan di depan mata terlihat seperti level game yang dinaikkan ke mode hardcore. Setiap kali Hercules bersiap untuk terbang, ada ritual kecil yang selalu dilakukan para awaknya. Mereka memeriksa instrumen satu persatu, memastikan tidak ada yang terlewat, sambil sesekali melontarkan candaan ringan agar suasana tidak terlalu tegang. Ada yang bilang, kalau mesin sudah bersuara nguung begini, berarti dia lagi semangat. Lalu yang lain menjawab sambil tertawa. Bagus, berarti kita nggak perlu dorong pakai tangan. Begitu roda meninggalkan tanah, tanggung jawab besar langsung terasa. Hercules bukan membawa barang biasa. Seringkali ia membawa kebutuhan hidup orang banyak. Dari obat-obatan, makanan, hingga peralatan penyelamatan. Setiap misi punya ceritanya sendiri, tetapi semuanya punya satu kesamaan. Hercules hampir selalu menjadi harapan terakhir ketika semua jalur lain tertutup. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah ketika pesawat ini harus mendarat di landasan yang hanya diterangi lampu seadanya. Dari kejauhan, cahaya itu lebih mirip lampu kos hemat listrik, tapi dengan ketenangan yang membuat banyak orang kagum, para pilot mengarahkan Hercules turun perlahan, memastikan pesawat raksasa itu menyentuh tanah dengan mulus. Warga yang menonton hanya bisa terpana, lalu berkata, "Wah, ini si pesawat bukan kaleng-kaleng." Dalam beberapa operasi militer, Hercules juga kerap menjadi andalan untuk menerjunkan pasukan. Momen ketika pintu belakang pesawat terbuka selalu diselimuti campuran adrenalin dan tekad. Angin yang masuk seperti kipas raksasa level maksimum, tetapi para prajurit tetap maju, melompat ke udara dengan penuh keberanian. Dari kokpit, para pilot kadang bercanda, "Jangan lupa turunnya, jangan sampai minta dijemput lagi." Keistimewaan lain yang sering dipuji adalah kekuatan struktural pesawat ini. Ada cerita bahwa saat Hercules melintasi turbulensi yang cukup ekstrim, para awak sempat bergurau sambil berpegangan. "Tenang, pesawatnya kuat, yang goyang cuma kita." Dan benar saja, pesawat tetap stabil, seperti sudah terbiasa menghadapi badai sejak lahir. Hercules juga dikenal tahan lama. Banyak negara lain sudah mengganti armada mereka dengan model lebih baru, tetapi Hercules TNI AU masih melesat gagah, seperti atlet senior yang tetap juara lari maraton. Para teknisi menyebutnya pesawat yang tidak suka pensiun dini. Bahkan mesinnya kadang terdengar seperti berkata, "Ayo, masih bisa." Di balik semua itu, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Setiap kali Hercules terbang melewati daerah terpencil, banyak warga yang langsung menengadah ke langit, mencoba mengabadikan momen tersebut dengan kamera seadanya. Ada yang pakai kamera bagus, ada yang pakai ponsel jadul, bahkan ada yang cuma merekam pakai ingatan. Tetapi semuanya merasakan hal yang sama. Kehadiran pesawat ini membawa rasa aman. Dan semakin sering Hercules menjalankan misinya, semakin banyak pula kisah yang tertinggal. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kerjasama antar awak yang saling percaya satu sama lain. Kadang mereka terlihat santai, tertawa kecil di tengah kokpit. Tetapi, semua orang tahu bahwa di balik tawa itu, ada disiplin tingkat tinggi yang membuat Hercules tetap tak terkalahkan di medan yang paling sulit sekalipun. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.